Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati narasumber Dr. Kiai Haji Taufiq Ahmadi MPD, yang kami hormati Bapak Kepala SMP Muhammadiyah 1 beserta seluruh jajaran, Kepala Urusan SMP Muhammadiyah 1 Gersik, serta guru karyawan SMP Muhammadiyah 1 Gersik yang kami banggakan, serta Bapak Ibu Ikhwan SMP Muhammadiyah 1 Gersik dan seluruh siswa-siswi SMP Muhammadiyah 1 Gersik kami. Semoga saja dipas. Bapak Ibu yang kami hormati, tak lupa salawat serta salam selalu kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan kita semuanya ke jalan yang benar, jalan yang diridhai oleh Allah, yaitu dinul Islam. Bapak Ibu serta anak-anakku yang kami banggakan di pagi yang bahagia kali ini, bertitelkan Enlightenment SMP Muhammadiyah 1 Gersik, yang pagi hari ini sengaja menghadirkan satu tema yang menarik untuk kita semuanya, untuk bisa kita kaji bersama. Bertajuk fungsi dan implementasi Toharoh yang akan disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Taufiq Ahmadi MPD di pagi hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, di awal kesempatan kali ini, kiranya kita senantiasa mengawali perjumpaan kita terlebih dahulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang kami hormati serta anak-anakku yang kami banggakan, acara yang pertama kita dengarkan terlebih dahulu pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Ananda Karin Zivana kelas 7D. Kepada beliau disilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti
أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah yang Maha Agung. Bapak Ibu yang kami hormati, acara berikutnya sambutan dari Bapak Kepala SMP Muhammadiyah 1 Gresik yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Ashari SPD. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Dr. Taufiq Ahmadi selaku Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Gresik, yang kami hormati Bapak Ibu guru, dan yang kami banggakan dan yang sangat kami hormati Bapak Ibu wali murid SMP Muhammadiyah 1 Gresik. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana berkat rahmat serta ridhonya kita bisa berkumpul bersama walaupun lewat virtual dengan kegiatan pengajian untuk wali murid SMP Muhammadiyah 1 Gresik. Yang kedua, salawat serta salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, kerabat, sahabat, serta para pengikutnya. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati dan Bapak Ibu guru SMP Muhammadiyah 1 Gresik, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya selaku Kepala SMP Muhammadiyah 1 Gresik mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, mengapresiasi kegiatan ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada KUR P2HIN atau Ismuba yang dikomandani oleh Bapak Haji Mahfud Asrofi MSI, sehingga kegiatan ini bisa berjalan. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Yang kedua, perlu saya sampaikan di sini bahwasanya untuk kegiatan kajian ini, insya Allah akan dilaksanakan selama 3 bulan sekali. Mungkin untuk saat ini kita melaksanakan secara virtual. Mudah-mudahan pandemi ini bisa berakhir, walaupun kita sudah level 2 ya. Mungkin kalau bisa enggak usah level-levelan lah. Jadi bisa masuk semua, maka kegiatan kajian ini akan dilaksanakan secara tatap muka. Mungkin kami bisa mengundang Bapak Ibu wali murid untuk mengikuti kegiatan pengajian seperti ini.
Insya Allah, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, kita akan melaksanakan selama 3 bulan sekali. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Wali Murid yang berkenan hadir mengikuti kegiatan pengajian ini. Mudah-mudahan di pengajian ini nanti kita mendapatkan ilmu baru, atau minimal merefresh kita sudah tahu, cuman kita butuh refresh untuk materi-materi yang akan disampaikan oleh narasumber nanti. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekali lagi terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala SMP Muhammadiyah 1 Gresik yang sudah memberikan sambutan sebagai pertanda acara di pagi hari ini insya Allah akan bisa bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya keluarga besar SMP Muhammadiyah 1 Gresik yang sengaja pada hari ini bersama-sama teman-teman P2HIN sebagai program yang tahun ini sebagai pionir bagi perkembangan Bapak Ibu bersama-sama keluarga besar SMP Muhammadiyah 1 Gresik berkesinambungan untuk menjadikan kebersamaan keluarga besar SMP Muhammadiyah 1 Gresik bisa mendapatkan materi-materi menarik untuk kemajuan kita semuanya bagi keluarga besar SMP Muhammadiyah 1 Gresik. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, di samping saya sudah ada narasumber sekaligus sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu Bapak Dr. Kiai Haji Taufiq Ahmadi MPD. Beliau adalah Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Gresik dan juga beliau jadi salah satu perwakilan Muhammadiyah di MUI Kabupaten Gresik yang juga ikut berkiprah di Kabupaten Gresik kali ini untuk bisa menjadikan kiprah Muhammadiyah lebih besar lagi di Kabupaten Gresik. Baik, Bapak Ibu sekalian, tema yang akan diangkat di kesempatan pagi hari ini cukup menarik, fungsi dan implementasi Toharo. Sedikit banyak saya sedikit mengupas Toharo, seringkali kita ketahui bersama, sudah kebiasaan kita semuanya, baik Bapak Ibu sekalian, tapi bagaimana, sudah benarkah itu semuanya yang kita jalani setiap hari? Nah, hari inilah kami sengaja menghadirkan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Gresik, memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Sudahkah kita, Toharo kita baik atau belum? Nah, ini akan dikupas oleh narasumber kita, Dr. Kiai Haji Taufiq Ahmadi MPD. Untuk itu, saya serahkan sepenuhnya kepada beliau, dan nantinya jangan lupa ada kesempatan untuk tanya jawab. Jadi, bisa disiapkan catatan-catatan kecilnya, barangkali Bapak Ibu berkenan untuk tanya jawab, kami tunggu. Atau via chatting, boleh. Silakan saja Bapak Ibu mempersiapkan diri, barangkali ada yang kurang dimengerti nantinya. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati, kita ikuti bersama kajian bersama Kiai Haji Dr. Kiai Haji Taufiq Ahmadi MPD dengan tema fungsi dan implementasi Toharo. Kepada beliau disilahkan. Diambil ya kursinya. Biar enggak ditempati jin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a huda. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Muhammadiyah 1 Gresik, Bapak Ashari, juga Wakil Kepala Sekolah Bidang Ismuba, Ustadz Mahfud Asrofi, tidak lupa juga saya sampaikan terima kasih kepada pembawa acara yang ganteng tadi itu, Mas Azam, dan juga untuk Bapak Ibu wali murid, untuk anak-anak kelas 10 ya. Ini kelas 10 apa semua kelas ini? Oh iya, kelas 8, 9. Kelas 7 pakai? Oh berarti 7, 8, 9. Saya nyebut kelas 10 karena kebiasaan ngajarnya di SMA ya. Kalau di Unmu Gresik sudah nggak ada istilah kelas, nama-nama kelas itu. Bapak Ibu, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik, hidayah kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah selalu menjadikan kita hamba yang pandai bersyukur. Nah, pada hari ini saya diberi tugas oleh yang Sohibul Hajah ini adalah Wakil Kepala Sekolah Bidang Ismuba. Perlu saya sampaikan Bapak Ibu bahwa sekolah SMP Muhammadiyah 1 Gresik ini sekolah Muhammadiyah itu artinya sekolah Islam. Maka nilai-nilai Islam itu menjadi pondasi yang utama ya di dalam membangun lingkungan yang agamis. Itu dibangun di atas nilai-nilai agama. Sampai dengan nilai-nilai agama itu terimplementasikan menjadi kebiasaan di sekolah, menjadi budaya di sekolah. Oleh sebab itu, dalam rangka pembudayaan nilai-nilai agama itu harus terus-menerus ada kajian-kajian dan sosialisasi supaya tuntunan agama, nilai yang diajarkan dalam agama itu bisa menginternalisasi di dalam hati dan pikiran keluarga besar SMP Muhammadiyah 1 Gresik. Jadi lingkungan Islami itu diharapkan tidak sekedar di sekolah saja, tapi juga bisa bertransformasi di lingkungan keluarga. Antara keadaan di keluarga dengan keadaan di sekolah, itu kalau dilihat dari sudut keagamaan, itu ada chemistry-nya. Jadi ada suatu alam yang sama. Inilah yang kita harapkan. Dan tema khusus yang kita bicarakan ini masalah toharoh. Tapi toharoh di sini ini saya kaitkan urgensinya dengan pentingnya
urgensinya saya kaitkan dengan kepentingan belajar. Bahwa anak-anak kita kelas 7, 8, 9 itu kalau ingin dipermudah oleh Allah di dalam proses belajarnya, itu salah satu hal yang sangat penting adalah sebelum belajar itu memperhatikan toharohnya. Karena itu di sekolah-sekolah Muhammadiyah, fasilitas-fasilitas yang berkaitan dengan toharoh itu sangat diperhatikan ya. Persediaan air, tempat wudhu, keseimbangan antara jumlah murid dengan jumlah keran air ya, supaya pada saat-saat pelaksanaan ibadah di sekolah itu tidak trouble, tidak terjadi kerumunan. Ya. Dulu ketika belum ada corona, itu kerumunan itu tidak nyaman, apalagi setelah ada corona. Tambah yang namanya kerumunan itu kayak hukumnya kayak haram sekarang. Kalau dulu ya makro-makro lah, kalau sebelum corona itu masih makro-makro yang namanya kerumunan. Tapi kalau sekarang ini kayaknya ini sangat diharamkan kerumunan itu. Nah begitu juga kita ini di lingkungan sekolah, ketika masuk dalam kegiatan ibadah, sekolah harus punya strategi bagaimana pelaksanaan ibadah itu lancar, dan itu diawali dengan memperhatikan toharohnya. Ya. Maka di situ saya tulis tentang urgensi dan keutamaan toharoh lebih dulu. Nah sebelumnya saya muqaddimai mengapa kok pagi hari ini kita membicarakan toharoh dan kita kaitkan dengan kepentingan belajar anak-anak, karena saya pernah menghafal ya sebuah syair yang syair ini saya hafal dari guru-guru saya. Bunyinya adalah syakautu ila su'i khifdin, sakautu ila waqi'in an su'i khifdin, fa arsadani ila tarkil ma'asi wa 'allamani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Aku pernah ini ceritanya katanya kalimatnya Imam Syafi'i yang disampaikan kepada gurunya namanya Imam Waqi' atau Syekh Imam Waqi'. Kata Imam Syafi'i kepada gurunya itu, beliau bercerita, aku pernah mengadu kepada Ustadz Waqi'. Di sini ada di SMA ini Waqi'ah namanya. Itu namanya mirip-mirip dengan gurunya Imam Syafi'i. Ingat Imam Waqi'ah ya, bukan Waqi'ah ya, Imam Waqi'ah gitu ya. Jadi ada gurunya Imam Syafi'i itu namanya Imam Waqi'. Aku pernah mengadu kepada Imam Waqi' tentang jeleknya hafalan. Ya. Kalau mungkin sekarang itu ya tentang segala macam kesulitan belajar, itulah inti persoalannya. Tentang segala macam kesulitan belajar. Kenapa kok sulit menghafalkan, sulit memahami dan seterusnya itu. Fa'arsadani ila tarkil ma'asi. Kemudian Imam Waqi' memberi nasihat agar orang yang mau belajar mencari ilmu itu harus menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat. Wa 'allamani bi annal ilma nurun, lalu beliau mengajarkan kepadaku, kata Imam Syafi'i, bahwa yang namanya ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhda li'asi, dan cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada orang yang ahli maksiat.
Itu sambil diedit ya, Anusat ya. Tulisan-tulisannya banyak yang mengkreng-mengkreng gitu ya. Yang double-double tulisannya itu. Nah, Bapak Ibu, kenapa syair tadi saya bacakan di sini? Yang namanya toharoh itu apa istilahnya ya? Sangat diperintah oleh Allah. Sangat diperintahkan oleh Allah. Bukan itu mah. Yang menggosok itu tetap di bawah, ya. Nah, tetap di situ. Itu aja yang menyingkirkan itu kan yang double sama mengeruk itu kan double. Toharoh ini sangat penting. Saking pentingnya toharoh, Allah menurunkan wahyu tentang toharoh itu masuk dalam wahyu-wahyu yang pertama. Bapak Ibu sudah sangat memahami bahwa wahyu yang pertama itu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Pada ayat tersebut pesan yang paling utama itu adalah pentingnya membaca. Pentingnya membaca agar bisa mendapatkan ilmu dan dengan ilmu itu bisa mengenal Allah. Itu kira-kira intinya surat Al-Alaq itu. Lalu kemudian turun wahyu yang kedua, ya ayyuhal muddatsir kum fa'andzir wa rabbaka fakabir wa siyabaka fatahhir warujza fahjur wala tamnun tastaksir wali rabbika fasbir. Pada ayat yang keempat dan kelima itu Allah sudah menyebut tentang toharo, yaitu wasiyabaka fatahhir warujza fahjur. Nanti akan kita bahas. Tolong ke slide yang keberapa tadi? Ke urgensi dulu. Yang ke urgensi ya. Nah itu dulu ya. Jadi masalah taharah disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad pada masa awal turunnya wahyu, yaitu dalam surat Al-Mudatsir ayat keempat dan kelima, termasuk wahyu yang disampaikan setelah turunnya surat Al-Alaq. Jadi masalah taharah disampaikan Allah pada masa-masa awal. Itu urgensinya. Nah, sebelum melaksanakan semua perintah ibadah, Allah mensyaratkan taharah lebih dulu, sebab Allah itu suci, innallaha thahirun la yaqbalu illa thahiron. Allah tidak akan menerima suatu amal perbuatan kecuali amal yang dilakukan itu dikerjakan dalam keadaan suci. Ya. Ini nilai pentingnya thaharah yang kedua. Yang ketiga, dengan melihat pentingnya toharoh seperti yang poin 1, poin 2 itu, maka para ulama yang menyusun kitab-kitab fikih itu selalu menempatkan bab toharoh pada bab pertama. Coba jangan cek setiap kitab fikih yang berisi tentang tuntunan-tuntunan kaifiyah ibadah, syarat-syarat dan seterusnya, lalu hikmah-hikmah dan keutamaannya. Itu selalu diawali dengan bab tentang toharoh. Dengan periksa di buku Bulughul Maram, Nailul Autor, Fikih Sunnah, atau Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, bahkan termasuk di dalam himpunan putusan tarji Muhammadiyah yang ini pedoman tuntunan kaifiyah ibadah warga Muhammadiyah. Ini juga begitu kita buka, kalau di sini bab pertama ini kitab iman dulu. Setelah kitab iman, baru kemudian masuk ke ibadah, dan bab ibadah itu diawali dengan toharoh. Kita lanjutkan ke slide yang kedua. Nah, dalil perintah toharoh tadi sudah saya sebutkan pada surat Al-Mudatsir ayat keempat dan kelima, wasiyabaka fatahhir warujza fahjur. 2 ayat ini.
Ini yang pertama, siyabaka fatahhir. Kita diperintah mensucikan, membersihkan pakaian kita. Jadi naqaul libas. Pakaian yang kita pakai ini oleh Allah diperintahkan menggunakan pakaian yang bersih, pakaian yang suci. Dan tentu saja pakaian itu kan untuk menutupi badan. Kalau tutupnya saja disuruh memakai dengan tutup yang bersih, maka badan yang ditutupi itu juga harus bersih, harus thaharah. Yang kedua, warujza fahjur. Ini juga berthaharah, yang ayat yang kelima itu. Hanya yang pertama, wasiyabaka fatahhir, itu para ulama membuat istilah itu thaharah yang bersifat hissiyah atau thaharah hakiki. Thaharah hakiki itu thaharah yang berhubungan dengan badan atau pakaian kita. Lalu warujza fahjur, dan terhadap perbuatan dosa maka tinggalkanlah. Para ulama mengartikan ar-rujza itu ada yang al-ausan, berhala. Berarti ada toharo yang tujuannya untuk membersihkan hati. Hati kita bersihkan dari kesirikan, ya, dari kepercayaan-kepercayaan terhadap berhala. Ada juga para ulama menyebut warujza itu yang dimaksud adalah wal maksiyah. Jadi terhadap kemaksiatan-kemaksiatan hendaklah engkau tinggalkan. Ini ayat keempat dan kelima ini sebenarnya dua-duanya bicara tentang toharoh, tapi yang keempat itu toharoh hissiyah atau toharoh hakikiyah. Kemudian yang ayat yang kelima itu adalah toharoh maknawiyah atau toharoh hukmiyah. Ini yang tadi terhadap toharoh yang hissiyah dan toharoh yang maknawiyah, dua-duanya ini harus kita perhatikan. Tadi saya sebutkan tentang anak-anak kita. Anak-anak kita juga selama dalam proses belajar itu memperhatikan toharoh hissiyah, yaitu baju seragamnya itu ya. Pakaian seragam yang dibawa ke sekolah itu harusnya pakaian yang suci, yang bersih. Apalagi di sekolah itu kalau dalam keadaan belajarnya itu luring, itu ada sholat berjamaah. Ketika sholat berjamaah itu diharapkan pakaian yang dibawa anak-anak kita dari rumah itu sudah bisa langsung dipakai untuk beribadah. Kecuali kalau anak-anak kita itu disiapkan oleh orang tua pakaian khusus sholat. Jadi dia bawa pakaian seragam, lalu kemudian bawa juga pakaian khusus sholat untuk digunakan pada saat sholat zuhur di sekolah atau sholat asar atau sholat Jumat atau bahkan sholat duha ya biasanya. Tapi saya lihat anak-anak tidak ada yang bawa pakaian khusus. Rata-rata begitu masuk sholat jamaah, mereka semuanya masih tetap menggunakan pakaian seragamnya. Maka dengan demikian pakaian seragamnya itu yang dibawa dari rumah harus terjaga dari segala macam kotoran dan najis. Itulah yang diingatkan oleh Allah, wasiyabaka fatahhir. Dan pakaian seragammu itu kalau anak-anak kita ini, hendaklah engkau jaga kesuciannya. Tapi di situ warujza fahjur, anak-anak kita juga harus kita bawa ke alam yang suci, ke alam yang bersih, baik pikiran dan hatinya dan perbuatannya. Itu yang disebut dengan toharoh maknawi atau toharoh hukmiyah. Ya. Toharoh maknawiyah atau toharoh hukmiyah. Maka kalau anak-anak kita itu punya perhatian terhadap toharoh baik hakikiyah maupun maknawiyah,
Kita harapkan anak-anak kita dalam proses belajar itu tidak ada kesulitan-kesulitan atau problem-problem seperti yang disampaikan oleh Imam Syafi'i kepada gurunya tadi, yang menyatakan sulit menggunakan hafalannya di dalam memahami pelajarannya. Itu Imam Syafi'i loh yang mencurahkan hatinya seperti itu. Padahal Imam Syafi'i kita tahu adalah imam besar, seorang ulama besar, sejak kecil sudah dikenal penghafal Al-Quran dan penulis kitab-kitab fikih, bahkan penyusun ilmu usul fikih yang pertama kali ya, dalam buku yang namanya Ar-Risalah. Itu beliau masih menyatakan ada hal yang mengganggu dalam proses belajarnya, yaitu su'ul hifdzi, sulitnya pemahaman dan penghafalan. Nah, apalagi anak-anak kita. Maka anak-anak kita itu kalau ingin proses belajarnya itu disinari oleh Allah pikiran dan hatinya, maka anak kita itu harus bersih secara hakikiyah dan juga bersih secara maknawiyah. Mohon dilanjutkan slide-nya itu. Nah, ini di dalam slide ini saya sampaikan macam-macam toharo dan cara bertoharo. Kita dasarkan kepada pembagian toharo tadi, ada toharo hissiyah, ada toharo hakikiyah, kemudian ada toharo maknawiyah atau toharo hukmiyah. Ya. Nah, terhadap toharo yang hissiyah, itu dalam kitab-kitab fikih itu ada bermacam tata cara, yaitu al-ghuslu bil ma. Jadi kotoran atau najis itu disiram atau dicuci dengan air. Dulu di zaman Rasulullah bahkan ada orang yang kencing di masjid, ya. Lalu mau dipukuli sama para sahabat. Kemudian kata Rasulullah, kamu jangan semakin mempersulit urusan orang ini, katanya. Bawa keluar orangnya untuk membersihkan diri dari najis. Lalu kemudian bekas kencing di masjid itu cukup kamu siram dengan air, digerocok sama air, lalu kemudian air kencing itu meresap ke dalam tanah, lalu yang basah tadi ditutup dengan pasir yang kering, itu sudah bisa dipakai sholat lagi. Di samping al-ghuslu bil ma, itu di situ ada ad-dalaku, artinya menggosok. Nah, bisa jadi kita kalau kena kotoran atau najis, itu cara menghilangkannya digosok. Ada juga al-mashu, itu cara menghilangkannya diusap. Nggak tahu ya, apa kalau dipel itu, kalau kita ngepel lantai itu termasuk menggosok apa mengusap itu ya? Ya mungkin ditambahi ya ngepel, tapi ngepel bahasa Arabnya nggak tahu ya. Ada al-farku. Al-farku itu mengeruk. Jadi dikerok. Jadi bahasa orang, kalau itu sudah kering, sudah nempel di kotoran dan najis, sudah nempel dan mengering, itu dikerok sampai dengan bendanya terlepas. Lalu kemudian at-takwir itu disingkirkan atau dibuang. Lalu istikhala. Istikhala itu benda najis yang berubah menjadi suci dengan sendirinya kalau mengalami perubahan bentuk yang baru. Apa itu contohnya? Contohnya ya kalau bangkai itu najis ya. Kalau menyentuh pakaian kita, badan kita ya itu harus kita lakukan macam-macam bertoharoh, ya toharoh yang hakiki dengan cara-cara yang disebut tadi itu menggosok, mengusap, mengeruk,
dibuang atau disingkirkan. Tapi kalau jadi kalau kita terkena bangkai, ya bisa kita cuci, kita siram dengan air, kita suci. Tapi kalau bangkai itu kemudian menumbuhkan belatung, ya. Lalu belatung itu, kita kan tahu belatung itu banyak sekali di atas bangkai itu. Nah, belatung yang makhluk kecil, yang makhluk baru yang hidup dari bangkai itu, belatungnya itu sudah berubah menjadi makhluk yang bersih. Ya. Bahkan kalau kita jual, kita pakai untuk makanan burung, itu kita menjual hal-hal yang bersih. Lalu ad-dabghu, ad-dibagh atau ad-dabghu, itu menyamak. Menyamak itu biasanya kalau ada kulit kambing, kulit sapi, lalu atau bangkai, bahkan ya, bangkai sapi, bangkai itu pun juga ikhtilaf di karangan para ulama. Itu diambil kulitnya lalu disamak, direndam dengan tanah, lalu dikasih bahan-bahan yang bisa mematikan bakteri, menghilangkan bau. Nah, itu bagian dari cara membersihkan benda-benda dengan toharo yang bersifat hakikiyah. Adapun toharo yang maknawi, yaitu membersihkan diri dari kotoran-kotoran yang tidak bersifat fisik, ya itu caranya ditentukan oleh Allah, diantaranya melalui wudhu, melalui tayamum, melalui mandi janabah, bahkan melalui sholat, dan melalui bacaan-bacaan istighfar. Itu bagian yang sangat penting dari toharo maknawiyah. Nah, karena itu pada pertemuan ini itu kita mengambil secara khusus supaya tidak kemana-mana yang dibicarakan. Itu pentingnya kita memahami toharo yang maknawiyah dan bagaimana penerapannya, ya. Bagaimana penerapannya. Nanti ketika anak-anak jenengan itu terutama yang kelas 10 ya, kalau kelas 11 kelas 7 ya, terutama yang kelas 7 itu anak-anak yang baru. Kalau anak-anak kelas 8, 9 insya Allah sudah menerima pembekalan materi tentang toharo itu. Toharo ini ya kelas 1 itu, kelas 7 itu tadi. Nah, kita sampaikan bagaimana cara wudhu Rasulullah, bagaimana tayamum Rasulullah, bagaimana mandi janabatnya Rasulullah, bagaimana contoh sholat-sholatnya Rasulullah, baik yang maktubah maupun yang nafilah, itu selalu diajarkan di sekolah di SMP Muhammadiyah 1 Gresik ini. Nah, kadang-kadang apa yang diajarkan di sekolah Muhammadiyah ini mungkin berbeda ya dengan yang dipraktekkan Bapak Ibu di rumah. Nah, jadi kalau anak-anak kelas 8, kelas 9, kalau ternyata setelah diajarkan guru-guru agama di sini kok berbeda kaifiahnya dengan tata cara Bapak Ibu di rumah, itu jangan dilarang. Mungkin pada waktu kelas 7, tata cara berwudunya anak-anak kita itu sudah dibentuk oleh sekolah di TK atau SD. Jadi anak-anak kita itu sebenarnya sudah membawa ilmu tentang tata cara berwudu. Tapi begitu masuk di SMP Muhammadiyah 1 Gresik, ternyata ada tata cara wudu yang berbeda dengan yang biasa dipraktekkan. Itu Bapak Ibu jangan marah. Kalau misalnya anak-anak kita itu ternyata di SMP Muhammadiyah 1 itu anak-anak punya pemahaman yang baru, punya pengamalan yang baru dalam tata cara wudu,
itu kan berarti anak-anak kita itu punya wawasan yang lebih luas. Jadi dia menjadi tahu, oh ada tata cara wudhu yang seperti ini, dan ada tata cara wudhu yang seperti ini. Nah di Muhammadiyah, kalau ada tata cara wudhu yang berbeda, itu ditarjih namanya. Ditarjih itu dicari mana yang paling sesuai dengan contoh Rasulullah. Itu di situ persoalannya. Dan yang kedua, di sekolah anak-anak dididik untuk bersikap toleransi dan menghormati tata cara ibadah yang dipraktekkan orang lain yang bisa jadi berbeda dengan praktek anak-anak, karena materi toharohnya itu walaupun sumbernya sama ya Quran hadis, tapi cara memahaminya itu beda, lalu menjadi kaifiahnya berbeda, tapi berbeda dalam hal yang sedikit, tidak banyak, hanya beberapa hal tertentu, tapi kerangka strukturnya sama, cuma ada bagian-bagian saja yang berbeda. Coba kita lihat di buku tarjih misalnya, itu diterangkan idza tawaddata faqul bismillahirrahmanirrahim. Kalau kamu mau berwudu, maka ucapkanlah lebih dulu kalimat bismillahirrahmanirrahim. Mukhlisan niyataka lillah, dengan mengikhlaskan niat kepada Allah. Mengikhlaskan niat kepada Allah dalam hal berwudu ini juga sangat penting, Bapak Ibu. Anak-anak kita ini kadang-kadang wudunya wudu, tapi mergo diobrai guru. Disuruh wudu saja angel anak-anak kita. Ayo segera menuju ke tempat wudu. Itu masih tetap aja duduk-duduk, bergerombol, berkerumun. Nanti kalau ada guru yang mendekat, lalu menggerakkan ke tempat wudu, baru berangkat. Berangkatnya ke tempat wudu itu harus mukhlison niyataka lillah. Ini diterangkan dalam kitab Tarjih Muhammadiyah seperti itu. Itu mukhlison niyataka lillah itu dia mempraktekkan amal ibadah yang betul-betul ikhlas karena Allah itu tidak akan terbentuk kalau tidak muncul dari kesadaran dirinya sendiri, dari kemauan hatinya sendiri. Kalau dia sekolah di SMP ini 3 tahun, lalu selama 3 tahun itu wudunya karena hanya diobrai guru, itu berarti selama 3 tahun itu belum bisa memenuhi syarat mukhlison niyataka lillah. Ini mari kita kerjasama antara guru di sekolah dan para orang tua di rumah untuk menguatkan agar anak-anak itu punya hati yang bersih niatnya. Waghsil kaffaika salasan. Lalu kemudian basuhlah tanganmu 3 kali. Basuhlah telapak tanganmu 3 kali. 3 kali ini hampir semua tata cara bersuci itu Rasulullah sering menyebut-nyebut 3 kali. 3 kali ini bukan secara bukan secara higienis atau secara medis, tidak hanya untuk itu, tapi kata Imam Malik 3 kali ini adalah bagian dari ibadah mahdhah. 3 kali ini adalah ketentuan yang telah ditetapkan oleh Rasul. Ya. Walaupun ada orang yang selain Imam Malik ya 3 kali itu ukuran maksimal. Kalau 1 kali sudah bersih ya boleh untuk dalam rangka penghematan air ya. Tapi kalau Imam Malik tidak. Kalau Rasul sudah menyatakan 3 kali itu adalah ketentuan yang bersifat tauqifi ya. Itu Allah yang menentukan. Wastanna bil araqi au nahwihi. Lalu dianjurkan untuk membersihkan gigi dengan kayu arok
atau siwak. Kalau di kita yang nggak ada kayu siwak ya beli dulu atau ngenteni hadiah wong umroh. Atau jenengan sudah bisa kok beli kayu siwak itu di tempat toko-toko oleh-oleh haji dan umroh, pasti juga ada siwak. Itu siwak itu, Bapak Ibu, saya pernah melihat imam di masjid yang belum pernah haji, belum pernah umroh ya, karena baca kesunahan siwak itu. Ini kelihatan nggak ibu-ibu pulpen yang saya bawa ini, Bapak-bapak ini? Nah, ini siwaknya kayunya sepanjang ini. Saya pernah melihat itu imam sholat itu sebelum bertakbir, ngimami sholat itu dia bersiwak, tapi bersiwaknya begini. Nah, begini. Ini keliru begini ini. Yang betul ujungnya ini dikeprui dulu, dikeprui, dihilangkan kulitnya sampai kayunya itu mengeluarkan serat-serat seperti sikat gigi. Nah, kemudian serat yang di kayu siwak itu cara penggunaannya gini. Sampai lihat itu kalau haji dan umroh ya, para askar itu dan para imam masjid di sana itu, gini cara menggunakannya itu. Nah, itu yang disebut dengan wastanna bil araqi nafwihi. Tapi kalau enggak pakai itu tidak apa-apa ya, kita pakai sikat gigi aja dengan pasta gigi yang sesuai dengan selera kita. Jenengan yang tahu selera pasta giginya itu merek apa terserah sampean. Yang penting itu sangat dianjurkan ya. Bahkan Rasulullah mengatakan laula an asukka ala ummati la amartu bisiwaki inda kulli sholatin. Seandainya aku tidak khawatir merepotkan umatku, tentu aku perintah umatku selalu bersiwak setiap sebelum sholat. Ini artinya kalau wudhu itu sekaligus sebelum wudhu itu dimulai dulu dengan membersihkan gigi. Summa tamadmad wastansyik min kaffin wahidin wastansir taf'alu dzalika salasan. Jadi mengambil air dengan telapak tangan, terus dengan tangan kanan itu dimasukkan ke mulut air itu, lalu kemudian dikumur-kumur, kemudian istansar ya, istansir, wastansir, disuruh nyemprotkan. Disuruh nyemprotkan, menyemprotkannya ke arah kiri, tapi kalau arah kiri ada orang yang jangan disemprotkan ke arah kiri tapi diarahkan ke bawah. Diarahkan ke bawah, ke arah kaki ya. Kemudian wabaligh fihima malam takun shaiman. Pada saat berkumur-kumur tadi itu disuruh melebih-lebihkan selama kita tidak puasa. Nah, kalau puasa itu dimakruhkan sebab khawatir terlalu keenakan berkumur-kumur lalu kemudian ketelan. Nah, ketelan. Setelah itu summaghsil wajhaka salasan. Kalau sudah urusan tangan ini selesai tadi dan juga mulut, tangan, telapak tangan dan mulut itu kalau sudah selesai termasuk hidung ya. Tadi itu pada waktu tamakmat wastansyak istinsak itu memasukkan air ke dalam hidung. Ke dalam hidung. Nanti jenengan itu baru benar ya, wudhunya itu kalau istinsak itu dinginnya air itu nyetrum di kepala bagian belakang itu kerenyeng begitu. Nah itu nanti segar itu, pandangan mata sampean itu akan terasa sangat segar. Ya. Jadi kondisi yang semula loyo itu bisa menjadi segar di situ. Kalau urusan tangan, telapak tangan, mulut dan hidung, gigi tadi sudah selesai, itu baru kemudian apa ini? Waghsil wajhaka salasan. Lalu membasuh wajah
itu 3 kali. Ini nanti ada landasan dalilnya ya. Ini penjelasan para ulama tarjih dulu yang saya baca ini. Waghsil wajhaka salasan bimashil ma'qain, dengan mengusap sudut-sudut mata. Ini sampai jam berapa nanti Ustaz? Ini Bapak Ibu enggak sudah bosan dah ini mendengarkan saya dari jam 8.10 tadi itu. Kalau bisa sebenarnya lebih banyak tanya jawab ya, tapi ya saya gambarkan secara umum dulu ya. Jadi sudut-sudut mata ini diperintahkan untuk tersentuh air. Wa italati ghuslihi, dan melebihkan proses pembersihan wajah dan sudut mata itu jangan tergesa-gesa, artinya itu jangan cepat-cepat, sebab di situ itu wa italati ghuslihi ma'ad dalki, sambil diremes-remes, sambil ditekan-tekan kayak cara ad-dalki itu mijet, dipijet-pijet atau dimek-mek. Wa takhallal lihyataka. Ini kalau orang perempuan yang berjenggot, itu jenggotnya harus disela-selai. Sumaghsil yadaika ma'al mirfaqaini biddalki salasan. Lalu kemudian menggosok tangan, ini juga sama. Tidak, tangan itu kita celupkan ke air keran yang mancur. Jadi 1, 2, 3, selesai. Lalu yang kiri dicelupkan ke keran air 1, 2, 3, selesai. Tidak begitu. Di sini harus ma'ad dalki, dimek-mek, diremes-remes, digosok-gosok. Ini ma'ad dalki namanya ini ya. Sampai ke siku-siku, dan itu 3 kali. Wa khallil asabi, dan disuruh menyela-nyelai jari-jari, sela-sela jari-jari ini juga diremes-remes, digosok-gosok. Ma'a italati ghuslihima, dan itu juga tidak boleh tergesa-gesa, harus dilebih-lebihkan. Wabda bil yumna, memulainya dengan tangan kanan. Jangan memulai wudhu, mulai anggota badan yang kiri ya. Summamsah biroksika, kemudian mengusap kepala. Jadi kepala ini Pak, roksun itu artinya kepala, bukan rambut. Ya, mengusap kepala. Nah, mengusap kepala. Ya. Au binasiatika, atau ubun-ubun, ya, ubun-ubun ini diusap. Ya. Dan kalau orang Arab kadang-kadang dalam keadaan berwudu itu pakai udeng-udeng, ya, pakai udeng-udeng. Itu pun udeng-udengnya itu namanya dalam bahasa Arab imamah. Imamahnya itu juga disentuh dengan diusap juga. Ya. Jadi au binasiatika wa 'alal imamati bi imraril yadaini, dengan menjalankan kedua telapak tangan min muqaddamihi ilal faqal yumna ilal ka'bain. Ini kok sepertinya tulisannya tidak nyambung ya. Slide-nya itu supaya sepertinya tidak nyambung ini kalimatnya. Jadi ketika yang disebut dengan bi'imraril yadain, dengan menggerakkan kedua tangan dari depan min muqaddamihi
ilal faqo, sampai ke tengkuk, sampai ke tengkuk. Ini kayaknya ada bagian yang hilang. Waraddihima, lalu dikembalikan ke depan lagi, ya. Sumamsah al udunain, kemudian mengusap dua telinga, dhahirahuma, yang bagian luar, ya, yang bagian luar itu diusap. Bil ibhamaini, dengan kedua jari-jari ini, ibham, jempol, ya. Wabatinahuma, dan yang dalam, yang kulit telinga yang dalam, ada kulit telinga yang, ada bagian telinga yang luar, ada bagian telinga yang dalam. Yang luar ini dengan jempol, yang dalam ini dengan bisabahata ini, dengan telunjuk, dua telunjuk ini. Jadi dua jempol ini kita taruh di telinga bagian luar, dan telunjuk ini kita taruh di telinga bagian dalam, ya. Summaghsil rijlaika, lalu kemudian pindah ke kaki, dibasuh kakinya itu, bukan diusap, ya. Kalau kepala tadi diusap, bukan digerocok air, tapi diusap. Tapi kalau kaki itu dibasuh dengan air, summaghsil rijlaika ma'al ka'baini, sampai dengan mata kaki, biddalki, sama. Kaki itu juga harus dipijat-pijat, diurut-urut, ya. Salasan, 3 kali. Wa khalilil asabi'a ma'a itolati ghuslihima, dan sela-sela driji kaki, jari-jari kaki itu juga harus disela-selai. Wabda bil yumna, dengan kaki yang kanan lebih dulu. Kemudian wa ta'ahad ghusluhuma, kemudian sempurnakan membasuh kedua kaki itu. Nah, jangan tergesa-gesa, sehingga ada kasus di zaman Rasulullah itu orang sudah berwudu tapi tungkainya masih belum terkena air. Makanya di kitab tarjih itu diberi keterangan wa ta'ahad ghuslahuma. Jadi dilebih-lebihkan membersihkan kedua kaki tadi. Kalau sudah kedua kaki selesai, summakul, katakan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, ini bentuk bacaan doa setelah wudhu yang dipraktekkan oleh Rasulullah. Ibu-ibu, apa yang saya terangkan tadi beda enggak dengan tata cara jenengan di rumah? Ya, kalau beda ya enggak apa-apa. Tapi kalau anak-anak jenengan mempraktekkan wudhu seperti yang dijelaskan ini, itu berarti anak sampean tambah ilmu lagi. Yo ngerti carane wudhu sing model kayak sampean, tapi dia sudah juga ngerti tentang cara wudhu berdasarkan dalil-dalil yang juga kuat, ya. Supaya anak-anak kita itu punya wawasan keagamaan yang luas dan luwes, ya. Yang luas dan luwes, tidak gampang menyalah-nyalahkan orang yang berbeda. Nah, tapi kita kalau jenengan mau menyalahkan anak-anak karena wudhunya berbeda, jenengan baca dulu. Jangan menyalahkan anak sebelum baca. Baca dalil-dalilnya. Baca sumber kitab-kitabnya itu. Kenapa kok anak saya sekolah di Muhammadiyah kok wudhunya kok tambah berantakan misalnya. Kok caranya begini, ya. Sebelum menegur anak, jenengan buka buku-bukunya. Lalu kalau ternyata ada bermacam-macam buku yang versinya berbeda, enggak apa-apa. Itu berarti kita itu punya wawasan yang luas, tahu tata cara wudhu yang model A, ada tata cara wudhu model B, tapi di Muhammadiyah itu selalu dicari kaifiyah yang dipraktekkan oleh Rasulullah secara langsung. Karena di dalam
hadisnya, dalam hadisnya itu diterangkan hadis ya di buku ini, buku HPT Kitab Thaharah, dalam masalah wudhu itu ada hadis dari Humran ya. Dari Humran itu tata cara wudhu yang dipraktekkan di sekolah-sekolah Muhammadiyah itu berdasarkan riwayat atau cerita Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu dikatakan di sini inna Utsmana da'a biwudhu'in faghasala kaffaihi salasa marrat summa tamat madha wastansaqo dan seterusnya seperti yang saya terangkan tadi itu. Summa qol, kemudian setelah selesai Utsman mempraktekkan, Utsman mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddo'a nahwa wudu'i hadza. Aku melihat Rasulullah berwudu seperti cara saya berwudu ini. Jadi yang saya terangkan di buku Tarjih tadi itu sumbernya adalah wudu yang dipraktekkan oleh Utsman, dan Utsman mengatakan seperti itulah wudu yang dipraktekkan oleh Rasulullah. Ini saya menerangkan kok seperti menerangkan pada bulan puasa ya. Apa itu haus. Dan masih ada tentang tayamum, masih ada tentang sholat. Tapi daripada saya menerangkan berlama-lama, capek juga. Mungkin ada tanya jawab dulu dari Bapak Ibu. Saya persilahkan. Oke Bapak Ibu, diberikan kesempatan untuk Bapak Ibu untuk bisa gabung bersama kita, baik via chat. Ini ada yang menarik dari materi yang diberikan oleh Dr. Kiai Haji Taufiqul Ahmadi MPD yang sudah memberikan pencerahan bagi kita semuanya. Ada pembeda-pembeda yang mungkin belum pernah dilihat atau sudah pernah dilihat, bagaimana penyikapannya sudah dijelaskan sama Pak Taufik. Lebih banyak keilmuan kita bisa kita pahami bersama-sama. Oke, ada kesempatan ini dari panitia ini sudah memberikan kode kepada saya. Ada waktu 5 menit ke depan untuk kesempatan tanya jawab. Monggo silakan. Baik via chat ini sudah saya siapkan via chat untuk Bapak Ibu yang barangkali mau menanyakan. Oke. Ada kesempatan 5 menit, lumayan ini. Bertambah ilmu kita semuanya, bukan berarti kita sengaja menghadirkan beliaunya untuk memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Khususnya diri kita yang ada di depan ini juga bersama-sama sharing bersama Bapak Ibu sekalian. Yang jelas, P2HIN ini, program yang pagi hari ini digelar, insya Allah secara berkala, berkelanjutan, bukan hari ini saja. Insya Allah kalau Bapak Ibu nantinya Toharo ini perlu dipertegas lagi, diperjelas lagi, kita akan menghadirkan kembali. Dengan penjelasan yang luar biasa nantinya sesuai kaidah-kaidah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo, ada kesempatan bagus ini. Mumpung beliaunya, narasumber kita, masih punya kesempatan untuk bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Oh, ini chattingnya ada yang ngomong, dapat hadiah kah Ustadz kalau bertanya? Waduh, menarik sekali. Boleh, tak kasih hadiah ballpoint. Bisa saja ini. Memang zamannya hadiah ini, Ustadz. Oke. Kalau tidak ada, boleh nanti chatting, nanti tak sampaikan kepada narasumber, barangkali hari ini belum berkenan bertanya. Yang jelas,
Kita akan memberikan seluas-luasnya kesempatan Bapak Ibu untuk mempertanyakan apa yang belum paham. Biar Bapak Ibu menyikapi putra-putri Bapak Ibu sekalian apabila dalam pelaksanaan toharo ini ada yang berbeda. Nah, perbedaan itu indah, tapi harus kita sikapi bersama. Kita tahu ilmunya seperti apa. Nah, hari inilah untuk berbagi ilmu bersama Bapak Ibu sekalian. Oke, kalau tidak ada, saya berikan kesempatan untuk narasumber memberikan kesimpulan akhir di acara pagi hari ini. Sekaligus nantinya ditutup dengan doa. Monggo, Ustaz. Biasanya kalau kita bicara wudhu, itu kepentingannya hanya untuk memenuhi syarat ya dalam melaksanakan ibadah sholat. Nah, memang itu dalam hadis itu diterangkan la sholata illa ba'dal wudhu, tidak sah sholat kecuali orang yang sholat itu sudah memiliki la sholata hatta yatawaddo ya, kalimatnya itu. Tidak sah sholat seseorang sampai ia menyempurnakan wudhunya lebih dulu. Lalu kemudian kebanyakan kita itu mendudukkan wudhu itu seolah-olah kebutuhannya hanya untuk sholat saja. Nah, tetapi di dalam hadis-hadis itu tidak diterangkan juga diterangkan pula wudhu itu juga dalam hal yang sifatnya sunnah untuk belajar ya, sebelum mempelajari cabang-cabang ilmu yang dia pilih itu juga disunnahkan ya, wudhu supaya dalam kondisi suci badan kita, dan itu banyak dipraktekkan oleh orang-orang di pesantren ya, termasuk orang-orang di Irak yang bermadzhab Syiah itu justru banyak memperhatikan. Tapi kita kadang-kadang memandang wudhu itu hanya untuk sholat saja. Karena itu ada sahabat Bilal, itu Rasulullah bermimpi mendengar telapak kaki Bilal di surga, lalu ditanya, apa rahasianya? Bilal menjawab, tidak ada rahasia yang saya miliki kecuali saya ini selalu menjaga kesucian badan saya. Jadi toharoh manawiyah, toharoh hissiyah dan maknawiyah tadi dijaga betul oleh Bilal itu, sehingga walaupun dalam keadaan tidak sholat, itu wudhunya tetap dijaga tidak batal. Ini penting. Ini ada pertanyaan ya, setelah mandi besar apakah harus berwudhu lagi jika akan sholat? Ustadz mau tanya, maksud dari air yang suci mensucikan dari toharoh. Oh, ini bab tentang air ini berarti. Ibu, kalau masalah jenabah tadi itu, ya, pertama itu, ini ibu apa bapak ya? Nggak tahu saya. Bapak ya. Ini jangan langsung mandi janabah. Mandinya itu mandi biasa, bersih, bersabun, berkeramas, ya semua anggota tubuh itu kita basuh dengan air. Kalau itu sudah selesai, baru kita sempurnakan dengan mandi janabah. Dimulai dengan anggota wudhu yang sebelah kanan. Itu aturannya begitu. Jadi bagian-bagian badan yang mana yang harus didahulukan ketika mandi janabah, dimulai dari anggota wudhu yang sebelah kanan. Sama dengan proses berwudhu sebenarnya, tapi disempurnakan dengan menyiram secara keseluruhan. Oleh Rasulullah disiram keseluruhan sebelah kanan 3 kali, kiri 3 kali, kemudian tengah
3 kali, setelah itu selesai, itu sudah tidak pakai wudhu secara khusus. Sebab kadang-kadang ini jawaban-jawaban jawaban logika aja. Wong itu wudhu itu kegunaannya hadas kecil dan mandi janabah itu kegunaannya hadas besar. Kalau hadas besar sudah disempurnakan, sudah diselesaikan, hadas kecil itu sudah secara otomatis terselesaikan. Paham nggih? Nah, logika seperti itu bisa diterima nomboten ya. Tapi kalau seandainya jenengan setelah mandi janabah itu masih disempurnakan dengan wudhu tersendiri, itu juga tidak dilarang. Karena orang itu namanya bukan tidak dilarang ya, bahkan para ulama kan ada yang kalau dalam ini masalah ikhtilaf, ada yang menghukumi makruh. Ya. Jadi sudah dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu kok masih wudu lagi, itu karena orang mandi janabah kan sudah suci sebenarnya. Lalu kemudian ditambah dengan wudu lagi, atau orang yang sudah punya wudu lalu kemudian azan, lalu dia memperbarui itu. Memperbarui wudu itu kalau ada perasaan ragu, kalau ada perasaan sudah batal apa belum, lalu diperbarui. Tapi kalau sudah yakin, lalu diperbarui lagi, diperbarui 1 kali, diperbarui 2 kali, 3 kali, itu masuk kepada perbuatan tabdzir. Ya, masuk dalam perbuatan tabdzir, makanya para ulama mengulang 2 kali saja itu sudah dihukumi makruh. Nah, kalau pertanyaan yang kedua ini, wudhunya harus dengan air suci yang mensucikan. Jangan menggunakan air yang sudah dipakai bersuci. Kecuali kalau ada bekas air yang digunakan bersuci, misalnya 1 liter, lalu kemudian tercampur dengan air yang belum pernah dipakai bersuci 1 tangki, itu hukumnya menjadi air mutlak lagi. Jadi sama dengan air mutlak. Nah, tapi kalau sudah dipakai, itu namanya air mustakmal. Nah, air mustakmal itu para ulama fikih tidak menganjurkan untuk wudhu ya, yang boleh digunakan tuh air yang mutlak, air yang mutlak. Air mustakmal itu ukuran kecilnya berapa? Ukuran kecilnya kalau kita ikut pendapatnya mazhab Hanafi ya 2 kula itu. Tapi sekarang tidak ada orang berwudu pakai kolah. Semua orang berwudu pakai keran. Ya. Dan keran itu harus dari tandon yang airnya belum pernah dipakai untuk bersuci. Itu. Bagaimana dengan baju yang dicuci dengan mesin cuci yang sudah dibilas dengan air 3 kali? Apakah tidak memenuhi syarat thaharah? Itu produsen atau pabrik yang menciptakan mesin cuci tandanya sudah ngerti ilmu fikih. Coba jangan lihat itu mesin cuci itu krotok 3 kali dibuang. Krotok 3 kali dibuang. Lagi diucek-ucek lagi, dibuang lagi. Itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Rasulullah selalu menetapkan agar proses pencucian itu diulang 3 kali. Itu kok mesin produk Cina, produk Jepang, itu kok sudah begitu, berarti banyak para produsen benda-benda elektronik itu yang memperhatikan ketentuan-ketentuan fikih, terutama dalam fikih thaharah. Enggak ada itu mesin cuci itu sekali selek langsung jadi, enggak. Mesti ada pembilasan dan ada pengeringan ya. Assalamualaikum, seandainya mengaji baca Al-Qur'an enggak pakai wudhu dulu, enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa. Tapi yang lebih utama tetap berwudhu. Enggak apa-apa.
Dibandingkan antara orang yang membaca Quran dengan berwudu dan orang membaca Al-Quran dengan tidak berwudu, tetap yang lebih baik itu yang membaca dengan berwudu. Jangankan baca Quran, tadi yang saya katakan, banyak para ulama-ulama itu baca kitab-kitab fikih supaya mendapatkan pencerahan hati dan pikiran itu, supaya bisa wa nurullahi la yuhdali asi. Itu mereka berwudu. Itu saya baca di kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatu. Kalau di buku himpunan putusan tarjih tidak ada penjelasannya karena wudu di buku ini dikhususkan untuk sholat. Tapi kalau di kitab-kitab fikih namanya orang berwudu, mau ngajar berwudu, mau baca buku berwudu, itu sangat utama nilainya, ya. Supaya nanti menjadi muhajilin. Muhajilin itu wajah yang bercahaya pada saat di akhirat nanti. Saya kira itu ya sudah ini. Sudah tercover semua. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, mari kita doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuksi sana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik wa lakal hamdu hatta tardha. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan taqabbala. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nasfin la tasba wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada narasumber kita, Dr. Kiai Haji Taufiqul Ahmadi MPD, yang sudah memberikan pencerahan bagi kita semuanya, khususnya keluarga besar SMP Muhammadiyah 1 Gresik, tentang Toharoh serta implementasinya. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, semoga saja apa yang diberikan oleh beliaunya bisa kita pahami bersama, dan apabila nantinya ada yang kurang paham, boleh chat ke tempat kita. Insya Allah tim P2HIN akan memfollow up, akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Sekaligus ini adalah awal untuk menjadikan Bapak Ibu bisa berkomunikasi dengan kita. Apabila ada putra-putri Bapak Ibu sekalian berbeda pendapat dengan jenengan, oke. P2HIN akan menjadikan partner bagi Bapak Ibu sekalian untuk menjawab semuanya itu. Insya Allah akan kita fasilitasi bersama dengan teman-teman tim P2HIN. Dan program ini insya Allah akan berkelanjutan. 3 bulan sekali insya Allah, seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala SMP Muhammadiyah 1 Gresik. Sekali lagi terima kasih kebersamaannya Bapak Ibu sekalian. Saya tidak usah menyimpulkan apa isi dari pertemuan yang pertama kali ini. Insya Allah Bapak Ibu lebih paham semuanya, dan insya Allah Allah senantiasa meridhoi kita semuanya dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf dan terima kasih kepada semuanya, tim P2HIN, Kepala SMP Muhammadiyah 1 Gresik, Majelis Dikdasmen, seluruh keluarga besar SMP Muhammadiyah 1 Gresik yang sudah ikut serta dalam acara pagi hari ini. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.